Berada di tengah hutan Kalimantan, kita seperti berada di episentrumnya hutan dunia. Dan kali ini aku sedang berada di pusatnya Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah, tepatnya di wilayah Kabupaten Seruyan. Kawasan hutan yang paling terkenal di sini adalah areal hutan Taman Nasional Tanjung Puting, atau cukup disebut dengan TNTP. TNTP ini ternyata sangat luas. Wilayahnya mencapai 400.000 hektar lebih. Hutan TNTP menjadi potensi wisata Seruyan karena 48% wilayahnya berada di Kabupaten Seruyan. Berjalan-jalan di dalam hutan memang sangat menyegarkan. Apalagi di TNTP ini kaya akan flora dan fauna. Nah, salah satu fauna yang menjadi primadona di sini adalah orangutan. Orangutan di sini ada yang hidup secara liar di tengah hutan. Namun, ada juga orangutan yang hidup dalam penangkaran. Mereka dirawat dan direhabilitasi sebelum nantinya orangutan itu akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya di alam bebas. Orangutan yang direhabilitasi biasanya diberi nama. Seperti orangutan ini, namanya Chandra. Lucu sekali ya tingkah laku Chandra. Menggemaskan. Mungkin masih jarang orang mengenal Seruyan. Karena memang Kabupaten Seruyan ini baru diresmikan sejak tanggal 8 Juli 2002. Hasil pemekaran dengan Kabupaten Kota Waringin Timur. Jika kita ingin ke Seruyan dengan menumpangi pesawat, kita bisa masuk melalui bandara di Pontianak atau Sampit. Setelah itu, melanjutkan dengan kendaraan darat ke Seruyan. Kalau aku sendiri, aku melalui Bandara Haji Hasan Sampit.
Setelah itu, baru menempuh perjalanan ke Seruyan dengan kendaraan roda 4 yang menghabiskan waktu selama 4 jam. Nah, sesampainya di Kuala Pembuang, yang merupakan ibu kota Kabupaten Seruyan ini, maka kita akan disambut oleh jembatan megah berwarna merah. Namanya Jembatan Seruyan. Jembatan yang menjadi ikonnya Kabupaten Seruyan. Di bawah jembatan ini, mengalir dengan tenang Sungai Seruyan yang begitu besar dan memanjang, membelah Kabupaten Seruyan. Masyarakat di sini biasanya memanfaatkan Sungai Seruyan untuk media transportasi, menangkap ikan, ataupun tak jarang yang masih memanfaatkannya untuk keperluan MCK. Selain sungainya yang besar, wilayah Seruyan juga berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Maka tak heran jika banyak masyarakatnya yang menjadi nelayan. Lihat, ikan-ikannya segar kan? Inilah ikan yang baru saja ditangkap oleh para nelayan dari laut. Nelayan di sini biasanya menangkap ikan dengan perahu-perahu kecil. Aku lalu menyusur Sungai Seruyan dengan menumpangi perahu speedboat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. Anginnya ternyata cukup kencang kalau di atas perahu ini. Brrr. Saat di tengah perjalanan menyusur sungai, aku melihat barisan pohon pisang kepok. Ternyata, di Seruyan ini, pisang kepok menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan. Aku lalu menyempatkan berbincang-bincang dengan salah satu petani pisang kepok. Oh, kenapa masyarakat sini nanam pohon pisang kepok, Pak? Iya, ini sudah pisang kapok ini sudah itu hitungannya agak mahal sini harganya. Jadi semua pisang kapok yang ditanam. Ya ada nggak ada pisang lain ini, pisang kapok sama kelapa. Oh, berarti karena harga jualnya yang tinggi Iya, gitu. agak tinggi itu yang ditanam. Biasa dijualnya kemana, Pak? Langka, Banjar, Kepuas, Pangkalambun. Itu biasanya dijual langsung ke pasar atau? Enggak, ini ada spesial ngambil. Yang kupang kompol ada, sini kompol ada 1 ton, 2 ton. Nah, baru ada yang pesan langka. Satu-satunya itu ada 6 pisang. Berapa luas hektar, Pak, lahan pisang di sini?
Yang di sini sekitar 25 hektar, yang sana itu yang sudah, belum di atas sana. Oh, yang proyek aja itu. Amun tanam sendiri itu banyak, ada 3 hektar, 2 hektar satu orang. Jadi banyak ya Pak ya? Banyak. Buka sini sekitar satu harinya sekitar 3 ton, 5 ton. Satu harinya itu Oh, iya. muat pisang itu. Selain pisang kepok, komoditas pertanian yang menjadi andalan Kabupaten Seruyan adalah pohon aren. Kebun aren banyak terdapat di Kecamatan Hanau, terutama di Desa Bahaur. Pak Supian ini salah satu petani aren di Desa Bahaur. Biasanya, dari pagi ia sudah ke kebun untuk menyadap cairan dari bunga jantan pohon aren. Setelah dari kebun, baru ia pulang ke rumah untuk mengolahnya menjadi gula aren. Nah, yang didapat biasanya berapa Pak Amun dari waktu pengambilan itu? Banyaknya? Kalau penghasil lah mulai awal kita pertama menggawi itulah Heeh. penghasilan bujur-bujur airnya banyak itu bisa 2,5 kg satu hari satu malam gulanya. Oh, untuk gulanya. Iya. Kalau liter banyunya Pak? Kalau liter tuh kadang banyak. Heeh. Dan Paling ada- banyak berapa biasanya Pak dapat? Kalau biasanya ya anggaplah 5 liter Satu satu hari. Satu hari itu lah 5 liter. Untuk jumlah gulanya tadi sampai 2,5 kg. Ini Proses pembuatan gula aren ini memakan waktu cukup lama, bisa sampai seharian. Sehingga dibutuhkan kesabaran dalam proses pembuatannya. Alat-alat yang digunakan Pak Supian masih cukup sederhana. Walaupun begitu, jangan ragukan rasanya. Manisnya alami, luar biasa. Mengetahui potensinya yang cukup besar, pemerintah daerah sangat mendukung pertanian aren di Desa Bahaur ini. Pak Sudereo, yang merupakan kepala Desa Bahaur pun tidak segan-segan untuk belusukan. Masyarakat di sini mengenal budidaya aren sampai ke gula merah itu Sangat. sejak kapan? mungkin sejak nenek moyang kita mungkin khusus warga Bahaur di sini. Karena kita seumur kita ini udah 36 tahun ini, orang tua kita mulai harga Rp25. Memelihara kita itu orang tua kita mulai dia bujangan itu dia sudah nyadap aren mulai harga Rp25. Pas kemarin sekarang udah tua berhenti, udah mulai akhir dia kerja aren sampai harga 16 dan sekarang sudah harga 25.000. Jadi memang per gula kilo. aren itu dari dulu juga Dari dulu sudah memang, iya. masa Makanya hasil. Kecamatan Hanau ini dinamakan Kecamatan Hanau karena aren ini nama di sini adalah Hanau. Nama pohon aren kan kalau aren kan bahasa Indonesia Ya. lah. Nah, Oh, tapi bahasa- iya, tapi kalau bahasa orang sini, bahasa Dayak orang sini adalah Hanau. Hmm. Nah,
karena Hanau ini adalah potensi yang ada di Desa Bahaur yang paling banyak, makanya Kecamatan Hanau itu dinamakan Kecamatan Hanau. Karena itu pohon Hanau. Masyarakat Seruyan adalah masyarakat berbudaya. Tradisi-tradisi lokal masih dilestarikan. Desa Bangkal adalah salah satu desa adat Dayak yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai budaya. Masuk ke desa ini, kita akan menemui bermacam simbol budaya dan ritual agama suku Dayak. Seperti sandung, yaitu tempat menyimpan tulang orang mati, dan sapundu adalah patung menyerupai manusia sebagai simbol roh manusia yang telah meninggal. Sapundu ini juga berfungsi sebagai tempat mengikat hewan kurban untuk arwah dalam upacara tiwah. Upacara tiwah adalah upacara kematian bagi orang suku Dayak. Sayang, pada saat aku ke sana, sedang tidak berlangsung upacara tiwahnya. Tradisi suku Dayak ini ternyata sangat khas dan membuatku ingin mengetahui lebih jauh. Aku pun menyempatkan untuk berkunjung ke rumah Damang, yaitu kepala adat. Kalau budaya adat di sini sendiri sejarahnya itu seperti apa, Pak? Adat sini pada umumnya itu sama seperti adat yang lain, meliputi adat perkawinan masih kental, adat kematian yang disebut upacara tiwah itu masih kental, masih ada dan masih berjalan dan hampir ada tiap tahun. Ditambah budaya lain yang nanti yang akan kami laksanakan dalam bulan depan, yaitu mapas lewu, tolak bala. Udah itu ada tradisi lain misalnya seperti palas anak yang baru lahir di palas bidan. Nah, ditambah lagi penyambutan tamu berupa pontong pantan. Nah, ditambah lagi di sini sejarah-sejarah yang ada adalah berupa tari-tarian, seni ukir itu masih ada. Tetapi ya minimal kami berharap juga melalui pemerintah daerah khususnya Kabupaten Seruyan ini dengan adanya segala perencanaan untuk mengangkat adat dan budaya ini, ya saya pikir ini kembali kepada pemerintah daerah untuk menata ulang bagaimana menyangkut masalah ini, apa yang disampaikan Pak Sangkai tadi, menyangkut kehidupan. Nah, saya rasa saya walaupun tidak terlalu panjang lebar menyampaikan tuntutan kepada pemerintah harus begini, tapi saya rasa juga mereka sudah memikirkan dan sudah melihat langsung apa yang telah terjadi di daerah ini. Selain itu, aku juga mendatangi Pak Yul Haidir, Wakil Bupati Seruyan, yang juga adalah Ketua Dewan Adat Dayak Seruyan. Beliau pun menyampaikan tentang Seruyan lebih luas. Nah, ini supaya diketahui juga, Dayak ini ada salam nasionalnya. Oh, apa, Pak? Bisa Salam nasionalnya itu begini,
Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajupata. Nah, jawabannya aus gitu. Aus. Kalau ada yang bilang begitu, jawabannya aus. Harus itu ya. Artinya apa, Pak? Nah, adil Katalino itu adil kepada sesama. Adil Katalino. Ya, adil kepada sesama umat manusia. Bacuramin Kasuraga, bercerminlah dengan kehidupan kita dengan apa namanya pencipta kita. Yang Basengat Kajupata, taatlah kepada aturan Allah Ta'ala, ada aturan yang Maha Kuasa. Itu salamnya, itu dari bahasa Dayak Ahe Kalimantan Barat. Kemudian itu disepakati pada tahun 2010 pada saat rapat di Pontianak Kalimantan Barat pada tahun 2010. Salamnya itu disepakati. Jawabannya aus. Aus Bu, ya. Nah, kemudian Dayak ini ada apa namanya organisasinya juga di provinsi. Ada dewan adat provinsi, ada dewan adat provinsi, ada di kabupaten ada dewan adat kabupaten, di desa juga ada dewan adat kecamatan, di kecamatan, di desa juga ada pengurus mantir adat itu. Kemudian di tiap kecamatan ada kedembangan. Kedembangan ini dipilih oleh masyarakat melalui ketua BPD ikut memilih ketua desa, kemudian kepala desa dan 3 orang mantir tiap desa untuk memilih ketua Demang setiap kecamatan. Kabupaten Seruyan kaya akan potensi alam yang dimiliki. Keindahan alamnya pun tak kalah mempesona. Aku diajak teman-teman di sini untuk mengunjungi air terjun Sahai Gantung. Air terjun ini berada di Desa Pangke. Perjalanan ke sini cukup melelahkan. Kami harus melalui medan yang cukup berat. Karena jalannya masih berupa tanah merah untuk menuju Desa Pangke. Di perjalanan kami menembus perkebunan sawit yang begitu luas. Kebun sawit terhampar sejauh mata memandang. Setelah sampai di Desa Pangke, sebelum melanjutkan perjalanan, kami mendatangi rumah Pajanian. Beliau adalah orang yang sering mendatangi air terjun Sahai Gantung untuk mencari ikan. Kami pun ditemani olehnya. Karena letak air terjun ini berada di tengah-tengah hutan, perjalanan pun dilanjutkan dengan jalan kaki, kurang lebih 2 km. Bagi yang senang trekking di alam bebas, perjalanan ke air terjun Sahai Gantung ini sangat mengasihkan. Apalagi ditambah sensasi petualangan di tengah hutan Borneo. Kurang lebih 20 menit perjalanan, gemuruh air sudah semakin terdengar. Hawa segar semakin terasa. Rasa capek pun menguap begitu saja.
Deru dan pesona air terjun Sahay Gantung sungguh memanjakan. Air terjun Sahay Gantung laksana mutiara di tengah belukarnya hutan Kalimantan. Air terjun Sahay Gantung masih jarang didatangi oleh wisatawan. Akses menuju ke sini yang belum memadai adalah permasalahan utamanya. Padahal air terjun ini luar biasa indah. Masyarakat sekitar biasanya memanfaatkan air terjun ini untuk mencari ikan, seperti yang dilakukan oleh Pajanian ini. Orang sering nggak datang ke sini Pak untuk berwisata, main-main? Jarang, karena jalan tuh, hubungan jalan nggak ada tuh. Cuma jalan kaki, orang tuh banyak capek-capek nggak mau. Kalau ke sini ya? Iya. Terus tadi saya lihat Bapak lagi nombak ikan. Memang ada ikan nggak Pak? Ada ikan apa namanya itu, selawat, ada juga ikan sapan. Besar tangan ini, kan saya sering mancing di sini tuh. Mancing juga? Iya. Ikan baung ada di pohon kayu itu. Objek wisata alam lainnya di Seruyan yang potensial dikembangkan adalah Danau Seluluk. Danau Seluluk ini terletak di antara dua desa, yaitu Desa Pembuang Hulu 1 dan Desa Asam Baru. Danau Seluluk menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar. Banyak masyarakat yang kemudian memanfaatkannya untuk menangkap ikan. Sayang, Danau Seluluk nampak kurang termaksimalkan. Fasilitas bagi wisatawan masih sangat minim. Panggung besar yang biasanya dijadikan acara-acara hiburan, ini pun terlihat tidak terawat. Namanya Sungai Bakau, tapi ini bukanlah sungai. Ini adalah sebuah pantai yang indah di Kabupaten Seruyan. Pantai yang berjarak sekitar 15 km arah timur dari kota Kuala Pembuang. Jalur jogging sudah disediakan melintas sela-sela pohon kelapa. Meja dan kursi pun telah ada bagi mereka yang ingin sekedar duduk sambil menikmati suasana pantai. Fasilitas di pantai Sungai Bakau ini juga sudah cukup baik.
Ombak sore bergulung perlahan, membasahi pasir putih di bibir pantai. Anginnya bertiup menyusuri pepohonan. Bertambah manis dengan segelingan anak kecil yang berlari-lari di tepi pantai. Tak terasa, perjalananku di Seruyan harus berakhir. Aku bahagia bisa berkenalan dengan Seruyan walau hanya sebentar. Sebuah kabupaten yang terbilang muda, tapi memiliki potensi besar. Sebuah petualangan menjelajahi alam dan budaya Seruyan yang sulit untuk dilupakan. Terima kasih Seruyan.